Halo, selamat datang di Kotak Cerita. Jadi ini adalah konten yang sangat tepat untuk kalian dengerin malam-malam sendirian. Oke, jadi di konten terbaru kita ini ya, kita akan mencoba menceritakan pengalaman-pengalaman mistis ya kan? Iya. Atau cerita-cerita horor di luaran sana. Iya. Dan juga tentunya teman-teman juga bisa ikut menceritakan pengalaman kalian bisa pribadi. sharing. Jadi teman-teman bisa langsung komen di bawah atau bisa langsung DM kita di IG kotakmisteri.pr. Nah, jadi setiap minggunya ini kita bisa pilih dari salah satu DM kalian yang menurut kita itu ceritanya yang paling seru, yang paling horor, yang paling creepy banget. Jadi pokoknya paling horor lah yang kita bakalan paling ambil ini ya banget kan? lah pokoknya paling serem. Itu cerita yang bakal kita ambil itu kita bawakan di sini ya kan? Iya betul. Jadi atau kita bisa nantinya kalian bisa ceritakan secara langsung lewat VC ya, atau telepon. Jadi biar berasa banget gitu loh horornya dan pengalaman kalian juga tuh biar kita dengerin tuh biar dapet ya, karena langsung dari sumbernya langsung ya. Oh ya, sebelum lanjut nih ya, kita mau ngasih tahu nih ya produk yang ada di depan kita nih. Ini adalah Mikela Yogurt. Iya, jadi Mikela Yogurt ini itu rasanya tuh nggak terlalu asem ya, jadi lebih aman dan creamy banget. Betul. Nah, di sini itu ada butiran-butiran atau potongan-potongan buah-buah asli. Jadi itu dia. Lebih sehat dan lebih nikmat banget pastinya. Betul. Jadi kayak di depan kita ini kan ada 4 varian ya kan, ada sirsak, buah naga, melon, blueberry. Nah, ini tuh masing-masing tuh ada buah aslinya. Iya, betul. Jadi lebih sehat banget. Betul banget. Nah, buat kalian yang penasaran pengen coba langsung aja cek di IG-nya Mikela Yogurt. Iya. Oke, jadi kita lanjut aja nih ya. Di video pertama kita ini nih kita mau ngebahas seputar kejadian horor ya, mistis di saat menjelang waktu maghrib. Iya, betul. Lu pernah kan denger mungkin dari temen lu ada yang cerita tuh, gue pas lagi tidur nih waktu maghrib nih, badan gue tuh kayak nggak bisa gerakin ya. Iya. Nah, kita tuh sebutnya biasa tuh rep-rep. Oh, jadi kalau di gue kan sebagai orang Bali nih ya. Jadi di istilah di gue tuh juga ada namanya singgulan. Nah, singgulan ya? Kalau jadi kalau misalnya singgulan itu sama kayak ketindihan. Sama, cuma beda bahasa. Bahasanya aja ya. Bahasanya itu beda. Jadi gitu kan kebanyakan orang tuh ceritain itu kayak dia tuh tidur setengah sadar tapi nggak bisa teriak, nggak bisa bergerak. Ada yang meluk tuh dari belakang. Iya, macem-macem gitu loh ceritanya tuh banyak. Bener. Nah, buat kalian yang udah ngikutin Kotak Misteri dari lama tuh pasti kalian juga udah nonton film kita yang berjudul Jangan Tidur Waktu Maghrib. Iya, jadi bagi kalian yang belum subscribe atau belum ngikutin kita, kalian bisa nonton dulu tuh. Betul. Yang Jangan Tidur Waktu Maghrib. Karena itu kita menceritakan tentang kejadian seputar maghrib. Iya. Ya kayak cerita-cerita di rep-rep gitulah. Iya, itu benar. kita angkat juga berdasarkan ya banyak dari pengalaman teman-teman dan kalian semua juga. Iya, sih. betul. Gitu. Tapi jangan salah nih ya, ngomong-ngomong kejadian mistis horor seputar waktu maghrib ya kan, kesana tuh jadi mungkin orang pikir, maghrib tuh jadi angker banget. Iya, sebenarnya nggak gitu. Enggak gitu. Jadi memang nanti bakalan kita kasih tahu informasi-informasi ya kan dari beberapa segi. Salah satunya adalah dari medis juga. Iya. Gimana tuh kalau dari medis tuh? Nah, sebelum kita lanjut ke situ, ya kan, kita mau coba nih ya membacakan pengalaman dari viewer kita nih ya, yang komentar-komentar sempat komen ya tentang pengalamannya di film Jangan Tidur Waktu Maghrib. Iya, betul. Nah, coba yuk. Salah satunya itu dari Sandi Kurniawan. Jadi dia tuh punya keponakannya itu masih kecil. Waktu maghrib itu keponakannya itu lagi tidur, terus habis itu tiba-tiba nangis keponakannya sambil kejang-kejang. Nah, habis itu kan mungkin karena keluarganya panik, akhirnya dia manggil Pak Kiai, suruh datang. Terus habis itu setelah sembuh, keponakannya ditanyain nih sama orang tuanya, orang rumahnya, ditanyain kenapa. Nah, keponakannya ini bilang kalau dia itu ngelihat sosok gede tinggi besar. Wih, ngeri banget. Jadi tuh ceritanya tuh keponakannya tidur ya waktu maghrib. Iya, sampai nggak bisa nafas katanya. Oh, itu yang kita sebut rep-rep tuh berarti. Iya, itu rep-repan, namanya ketindihan lah. Ini serem juga nih ceritanya. Ini dari M. Vicky Ardiansyah.
Gimana tuh, Jadi Pak? dia cerita pernah dari pulang sekolah dia tuh capek lah, pulang sekolah tuh capek. Terus abis asar saking capeknya dia tuh langsung tidur. Nah cuman karena capek kali ya, bangun-bangun tuh dia kata dia sih maghrib nih. Jadi pas maghrib dia bangun karena mungkin masih ngantuk terus badan lagi nggak fit kalau kata dia. Jadi nggak bangun ya, jadi lanjutin aja tidur. Nah pas tidur itu dia kayak mimpi kena rep-rep ya, berarti bukan kayak mimpi sih, jadi Emang direp-rep ya. rep-repan gitu, tindihan. Nah yang bikin ngerinya itu dia tuh merasa direp-rep terus kayak dibisikin. Wah, Cuman dia tuh nggak ngasih tahu dibisikin apa, tapi itu berulang sampai dia tuh ngerasa ketakutan banget. oh gila, itu Sampai serem banget. dia mohon-mohon mungkin sama yang bisikin nih nggak Ya tahu ya. ampun. Sampai nangis, istighfar, baca doa. Akhirnya baru setelah itu dia kebangun. Gila, itu serem Sadar. banget. Dan Dan sampai itu- berulang kali dibisikin. Nah satu lagi ya. Terus? Ini agak-agak ini juga nih. Gue belum tahu kenapa nih ya. Si Aldo Rowen. Jadi kalau kata dia, kalau kami tertidur waktu sore, nenek aku taruh jeruk nipis di kaki. Nah Nah, itu buat gimana tuh ya? apa itu? Gue baru tahu tuh. gue juga baru tahu nih, Kenapa baru itu ya? denger nih. Nah mungkin nih si Aldo Rowen nih kalau misalkan emang nonton nih kita nih ya, Atau mungkin- kalian yang tahu nih, mungkin bisa bisa komen di bawah. komen di bawah lah penjelasannya. jelasin. Kalau gue sih gue nggak tahu. Gue juga baru denger nih, kenapa gitu loh. Bener-bener. Nah kalau misalkan lu sendiri nih, lu tuh punya nggak sih pengalaman kayak gitu? Gue punya. Emang sih bener-bener banget. Tapi awalnya dulu tuh gue nggak percaya sama yang namanya cerita-cerita kayak gitu. Istilah orang apa sih cuma tidur maghrib doang, masa sampai kayak gitu loh. Nah tapi waktu itu gue sempat tidur menjelang maghrib itu, jadi antara jam 4 atau jam 5-an kalau nggak salah waktu itu. Pokoknya mau menjelang maghrib lah gue sempat tidur. Terus habis itu gue kayak ngerasa ya kayak tadi juga yang kebanyakan kalian yang komentar itu. Jadi kayak mau suara itu nggak bisa, mau mukul, mau bangun nggak bisa. Tapi gue ngelihat sosok tinggi besar itu deket depan pintu kamar gue. Ngeri banget ya. Ngeri banget itu. Itu emang apa sih maksudnya, samar-samar apa jelas? Enggak, itu jelas banget. Jadi gue kayak berasa itu bukan mimpi gitu loh. Gue kayak merasa itu bukan mimpi. Jadi kayak gue ngerasa, wah iya gue bener ngeliat sosok itu gitu. Terus gimana tuh? Jadi kayak gue istilahnya kayak pengen bangun tapi gue nggak bisa. Yang kayak- makhluk yang lu lihat itu apakah Dia dia berdiri gelap, aja tiba-tiba? ngeliatin gue. Dia berdiri natap gue, ngeliatin gue. Dan gue pengen teriak, gue pengen manggil seseorang di rumah gue. Pokoknya siapapun itu yang gue pengen panggil. Pokoknya gue nyebutin nama orang rumah satu-satu. Tapi nggak bisa dan nggak kedengeran juga suara gue. Kalau tadi kan lu udah cerita sedikit, Iya. gue juga ada tuh cerita. Wih, apa tuh? Ini memang berkenaan pas waktu pengen maghrib. Jadi gue tuh waktu itu baru pindah di rumah itu sekitar sebulan. Kayaknya sih ya, sebulan 2 bulan lah. Oh ya. Jadi ya sekitar jam setengah 6 atau setengah 6 kurang ya, sebelum maghrib. Pokoknya pas sebelum maghrib. Jadi tuh kalau misalkan rumah gua yang sebelumnya itu dari pintu depan itu kalau kita buka bisa langsung kelihatan tembus ke dapur. Oh oke. Nah jadi kebetulan di dapur itu di sebelah kirinya, jadi depan kompor sebelah kirinya itu tangga ke lantai 1. Iya oke. Nah jadi pas sore itu kebetulan nyokap tuh lagi masak tuh di dapur. Jadi pas lagi nyokap lagi masak, gue iseng kan nanya nyokap, masak apa nih gitu kan. Nyokap tuh lagi goreng-goreng telur lah gitu kan. Gak lama emang gue dengar suara motor abang gue tuh. Suara motor abang gue datang. Gue sempat nengok ke depan, oh iya datang. Nah gue merhatiin lagi lah nyokap masak ya kan. Gak lama gue perhatiin, gue pengen ke ruang tamu, balik badan dong. Pas gue balik badan baru pengen balik begini, itu beneran asli gue ngerasa ditabrak sama orang. Serius. Sampai loh? badan gue geser, gue balik begini set langsung tabrak das. Serius. Itu serius, Kayak nabrak badan gitu. beneran kerasa. Wah. Dan sosoknya itu ya gede ya kan, kayak emang orang biasa ya. Nah pas samping gue itu kan emang kiri gue itu
tangga itu dibikin dari kayu. Jadi kalau ada orang naik turun tuh kedengeran banget. Iya. Jadi abis nabrak gua, bunyi tuh tangga. Nah gua langsung ngomong dong, spontan ke nyokap. Itu abang apa sih? Buru-buru banget masuk sampai nabrak-nabrak gitu kan. Nah, nyokap gua langsung bilang, siapa? Lah itu abang. Oh dia masih ada di luar kata dia gitu kan. Terus gue bilang, iya terus yang naik siapa? Ya nggak tahu kan. Nah terus akhirnya nyokap gue juga ngomong, tapi emang iya sih tadi kedengeran ada suara orang naik ke tangga. Oh berarti bukan cuma gue doang. Nah cuma ya gue tuh penasaran banget kan. Akhirnya gue naik aja ke atas. Gue cek. Takut nggak takut, tapi kesel juga kan. Nggak ada orang. Wah gila. Terus siapa yang lo tahu? Asli nggak ada orang, gue nggak ngerti. Tapi lo nggak ngelihat itu bentukannya? Ya, cepet ya aja. Karena lu pasti kalau ditabrak orang pun kalau cepet pasti kan sekilas aja gitu kan. Iya sih betul. Nah, akhirnya gue cerita sama yang punya rumah. Jadi itu emang sebelum gue tempatin rumah itu kosong udah lama. Wow, berapa tahun tuh? Lama banget. Lebih dari 5 tahun lah kan? Enggak sih, enggak lama-lama banget. Mungkin setahun 2 tahun kali. Oh iya. Cuman emang pas gue baru masuk tuh gue lembab banget. Gue cerita gak percaya, katanya gak pernah kok kayak gitu-gitu. Jadi gue cuma 3 bulan situ, gue pindah. Nah ke rumah baru yang sekarang ini gue baru seminggu. Yang punya rumah main ke rumah. Main ternyata dia cerita. Yang lu ceritain waktu kemarin itu, iya tuh beneran ada. Gimana ceritanya? Ada gitu. Jadi kata dia, iya pas lu pindah kan rumah gue jebol tuh. Jadi tadinya tuh gue waktu itu sama yang gue sewa itu nyatu. Jadi dia jebol. Jadi dari ruang tamu dia bisa ngeliat ke tangga yang rumah gue yang gue tempatin waktu itu. Nah pas malam, memang lampunya juga nggak begitu terang. Anaknya nanya ke bokapnya, kan bisa anak-anaknya kan manggil gue om tuh. Pah, itu om siapa sih? Kok diem aja di tangga? Lah punya Robing kan. Om siapa orang? Nggak ada orang gitu. Nggak ada orang. Itu lagi duduk aja di tangga. Nah besoknya anaknya sakit. Oke, real banget yang bikin sampai saat itu gue masih kepikiran gitu. Ya, masih keingetan banget. Sama kayak gue juga kayak gitu. Karena sesuatu yang kita alamin tuh pasti berasa sampai sekarang. Iya, jadi ya buat kalian gitu tuh yang mikir ya, gue nggak percaya bang. Oke, itu pendapat lo, itu nggak apa-apa. Kita nggak nyalain atas pendapat pribadi lo. Nah, cuman betul. Kita juga mau ngasih informasi lain ya kan, dari segi lain ya, dari mitos-mitos yang udah kita sebutin tadi, mitos waktu maghrib ini ya. Kenapa nggak boleh tidur ya kan? Kenapa kok di waktu maghrib itu kesannya tuh jadi lebih horor. Ternyata tuh kalau kita lihat dari segi agama pun ya, kalau gue kan muslim ya kebetulan ya. Jadi salah satunya adalah ya lu bakal kehilangan waktu untuk ibadah kalau tidur di waktu maghrib. Betul banget ya itu. Kan? Dan kalau kalian muslim juga pasti kalian bisa searching lah, ada kutipan-kutipan dari hadis atau ayat Quran yang menjelaskan tentang kenapa sih nggak boleh tidur di waktu maghrib gitu kan. Dan ada juga yang memang himbauan untuk lebih berhati-hati. Salah satunya untuk jangan keluar, tutup rumah rapat-rapat gitu betul. Kan. Dan juga ada info mengenai kalau waktu sore hari itu adalah waktu yang disukai untuk setan-setan untuk keluar. Nah, gimana tuh penjelasannya tuh? Nah, itu kan kalau dari segi agama ya. Buat kalian yang mungkin masih itu mah kayak gitu mah gue nggak percaya lah. Yang penting gue bye-bye aja sekarang gini. Banyak yang kayak gitu. Ya kan? Nah, kita kasih lagi informasi lagi nih. Ini kalau yang sekarang ini dari medis nih. Iya. Jadi itu kalau menurut ini, kalau lo nggak percaya dari segi agama nih, dari medis ya. Dari medis itu kalau kita keseringan tidur sore, apalagi waktu maghrib, itu bisa bikin kita linglung. Iya, sama pusing-pusing lah kayak gitu. Sama kalau apa sih, bener tuh orang dulu juga pernah ngomong lu kalau tidur sore jadi pikun. Iya. Nah itu. Iya makanya. Itu menurut medis juga dari sebuah artikel memang seperti itu. Bisa bikin badan lesu kayak lu kan. Salah satunya tuh, apalagi kalau bisa pergi gitu pasti. Iya makanya. Capek banget itu. Dan itu bisa berpotensi kolesterol. Kolesterol naik. Iya, lu jadi kalau udah punya kolesterol jangan tidur
sore-sore deh. Iya. Dengan ntar aja gitu. Iya. Ya, Gue baru malam tahu mandi juga gitu. sih Baru nih tahu lah ya. informasi Nah, ini, buat gue baru kalian yang baru tahu juga tuh. Jadi setidaknya kalau kalian emang nggak takut setannya, takut itu penyakit-penyakit. Iya, penyakitnya itu nyata masalahnya kan. Sama yang paling parah ini bisa meningkatkan diabetes. Wah. Jadi pasti sih kalau menurut gue nih ya, buat kalian yang pengidap diabetes pasti dari dokter juga disarankan seperti itu kayaknya sih. Soal itu nggak boleh tidur karena kalau menurut artikel yang gue baca, jadi kalau kita tidur sore itu akan berdampak pada produksi insulin tubuh kita yang menurun karena kurangnya gerakan dan aktivitas. Iya, betul. Nah, jadi untuk kalau penderita diabetes tuh pengaruh banget. Insulin kita turun ya udah tuh naik. Iya, diabetes. makanya bahaya banget berarti buat badan. Betul. Apalagi nih yuk ya, kalau misalkan sore lu pasti suka perhatiin tuh langit tuh suka warna itu merah. Betul. Warna-warna. Warna oren-orenan gitu. Nah, ini juga bisa dijelasin ya kan menurut sains. Jadi ini gue ambil dari sebuah catatan ya, dikutip dari buku nih ya, yang berjudul The Science of Salat. Jadi ini adalah tulisan ilmiah yang dibuat oleh Profesor Dr. Insinyur Haji Osdi Rahman MS. Nah tuh ya, jadi bukan gue nih yang ngomong nih, jadi itu langsung profesor langsung. Kalau kata menurut beliau itu, jadi warna merah yang ditimbulkan di sore itu adalah menimbulkan spektrum warna yang berkaitan dengan frekuensi atau selaras dengan frekuensi makhluk halus seperti jin dan iblis. Ya, jadi makanya di agama gue pun ya kan menyebutkan itu. Tadi gue bilang tuh di waktu-waktu sore itu adalah waktu favorit untuk setan-setan keluar. Nah, jadi di ajaran gue juga ada tuh kayak gitu pembahasan masalah itu dan ajaran masalah itu. Jadi kalau di Bali ya, di Bali itu ada namanya istilah sandi kala. Nah pasti kalian udah tahu nih kalau tentang istilah sandi kala ya. Nah tahu deh, sandi kala itu kalau nggak salah itu istilahnya nggak cuma di Bali, kayaknya di Jawa di juga. Jawa juga ada karena hampir mirip-mirip gitu. Nah jadi kayak istilahnya kayak pertukaran waktu dari perubahan, sore dari sore ke malam. Nah itu dia, mungkin di situ terjadi pergesekan dimensi ya. Iya betul banget. Jadi makanya tuh kita jangan tidur dulu di sore hari pada saat itu, karena memang pada saat itu juga makhluk-makhluk kayak gitu tuh pada keluar seneng. Jadi itu ya, jadi nggak cuman selain dari horornya ya kan, dari segi medisnya, segi medis juga ada, dan dari sains pun ya itu bisa betul, ada penjelasannya juga, dari segi agama juga. Jadi ya intinya tuh kalian bisa nilai sendiri lah ya. Kalau memang ada nilai positif dari kita sampaikan saat ini nih ya bisa kalian ambil ya kan. Atau misal informasi kita yang masih ada kurang-kurangnya gitu bisa kurang kalian tambahin lah gitu. Atau mungkin salah gitu kan. Bisa diperbaiki. Bisa perbaiki dengan cara komen di bawah. Kalian komen aja, kita kasih tahu karena kita menerima koreksi dari kalian. Iya betul, karena kita tidak luput dari kesalahan. Betul ya, agar kita bisa lebih baik lagi ya. Ya jadi kayaknya segitu aja ya. Ya segitu informasi aja untuk saat ini ya. Dan untuk kalian pokoknya yang baru bergabung di channel kita, kalau kalian gak mau ketinggalan video-video terbaru dari kita tuh jangan lupa untuk klik subscribe dan jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya. Nah biar kalau misalkan tiba-tiba kita upload baru kalian udah keluar notifikasinya. Dan untuk uang parkirnya jangan lupa like-nya. Nah betul, jadi kalau kalian suka dengan video yang sekarang nih kalian tonton, bisa kalian like dan bisa kalian bagikan ke teman-teman kalian dengan cara di-share ke sosial media yang kalian punya. Betul. Dan untuk kalian yang mau request cerita ini dong gitu kan, cerita atau ini dong kak ya bang, bahas ini, betul, komentar aja ya, nggak apa-apa, nanti kita bakal cek, kita usahakan untuk membahas itu ya betul. Dan oke, jadi cukup sekian dulu untuk kotak cerita kali ini. Nah sampai jumpa di next video selanjutnya dengan cerita-cerita horor yang pastinya pengalaman yang lebih mengerikan. Betul. Dan juga ya pengalaman-pengalaman kalian siap-siap kita bacain di sini ya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye bye.